Dikisahkan kembali, mengutip dari buku yang berjudul Sirah Nabawiyah, karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri cetakan tahun 2012, halaman 109-113, disebutkan. Di tengah udara yang pengap karena dipenuhi awan kesewenang-wenangan dan kezaliman, muncul berkas cahaya lain yang lebih terang dari cahaya yang pertama, yaitu keislaman Umar bin Al-Khattab. Dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah pada tahun ke-6 dari nubuah, tepatnya 3 hari setelah keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebelum itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah untuk keislamannya. At-Tirmidzi mentahrij dari Ibnu Umar, dan dia mensyahihkannya, At-Tabarani dari Ibnu Mas'ud dan Anas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam doanya, "Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang paling engkau cintai, dengan Umar bin Al-Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisham." Ternyata orang yang paling dicintai Allah adalah Umar bin Khattab. Bahwa suatu malam Umar bin Khattab keluar rumah hingga dia tiba di Baitul Haram. Dia menyibak kain penutup Ka'bah, dan dilihatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri melaksanakan sholat. Saat itu beliau membaca surah Al-Haqqah. Umar menyimak bacaan Al-Quran itu dan dia merasa takjub terhadap susunan bahasanya. Dia berkata di dalam hati, demi Allah tentunya ini adalah ucapan seorang penyair seperti yang biasa diucapkan orang-orang Quraisy. Lalu beliau membaca ayat, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Al-Haqqah 40-41. Umar berkata di dalam hati, kalau begitu ucapan tukang tenung. Beliau membaca, dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rob semesta alam. Beliau meneruskan bacaannya hingga akhir surat. Seperti yang diceritakan Umar sendiri, mulai saat itulah Islam mulai menyusup ke dalam hatinya. Inilah awal mula benih-benih Islam merasuk ke dalam hati Umar bin Al-Khattab. Tetapi, selubung jahiliyah dan fanatisme terhadap tradisi yang sudah mendarah daging serta pengagungan terhadap agama leluhur tetap tampil sebagai pemenang dari inti hakikat yang merasuk ke dalam hatinya. Sehingga dia tetap bersikeras memusuhi Islam, tidak peduli terhadap perasaan yang bersembunyi di balik selubung itu. Di antara gambaran wataknya yang temperamental dan permusuhannya yang sengit terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari dia keluar rumah sambil menghunus pedangnya, dengan maksud ingin menghabisi beliau. Di tengah jalan dia berpapasan dengan Nuaim bin Abdullah An-Naham al-Adwi, atau seorang laki-laki dari Bani Zuroh, atau seorang laki-laki dari Bani Mahzum. Hendak kemana engkau wahai Umar? Aku akan menghabisi Muhammad, jawabnya. Apa yang bisa menjamin keamanan dirimu dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuroh jika engkau membunuh Muhammad? Menurut pengamatanku, rupanya engkau telah keluar dan meninggalkan agama yang telah engkau peluk selama ini, kata Umar. Bagaimana jika kutunjukkan sesuatu yang membuatmu lebih tercengang wahai Umar? Sesungguhnya saudarimu dan iparmu telah keluar dari agama serta meninggalkan agama yang selama ini engkau peluk. Dengan terburu-buru Umar berlalu hingga tiba di rumah adik perempuannya dan iparnya, yang saat itu ada pula Khabbab bin Al-Ard, sedang menghadapi Syohifah berisi surat Toha. Dia membacakan surat ini di hadapan mereka berdua. Tatkala Khabbab mendengar suara kedatangan Umar, dia menyingkir ke bagian belakang ruangan, sedangkan Fatimah menyembunyikan Syohifah Al-Quran. Namun, tatkala mendekati rumah adiknya tadi, Umar sempat mendengar bacaan Khabbab di hadapan adik dan iparnya. Apa suara bisik-bisik yang sempat kudengar dari kalian tadi? Tanya Umar tatkala sudah masuk rumah. Hanya sekedar obrolan di antara kami, jawab keduanya. Kupikir kalian berdua sudah keluar dari agama, kata Umar. Wahai Umar, kata adik iparnya. Apa pendapatmu jika kebenaran ada dalam agama selain agamamu? Seketika Umar melompat ke arah adik iparnya dan menginjaknya keras-keras. Adiknya mendekat untuk menolong suaminya dan mengangkat badannya. Namun, Umar menonjok Fatimah hingga wajahnya berdarah. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Umar memukul Fatimah hingga terluka. Wahai Umar, kata Fatimah dengan berang. Jika memang kebenaran itu ada dalam selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Umar mulai merasa putus asa. Dia lihat darah yang meleleh dari wajah adiknya. Maka dia merasa menyesal dan malu atas perbuatannya. Berikan Alkitab yang tadi kalian baca, kata Umar. Adiknya menjawab, engkau adalah orang yang najis.
Alkitab ini tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Bangunlah dan mandilah jika mau. Maka Umar segera mandi, setelah itu memegangi Alkitab. Dia mulai membaca isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia berkata, nama-nama bagus dan suci. Kemudian dia membaca, Toha, hingga berhenti pada firman Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Toha 14. Alangkah indah dan mulianya malam ini, tunjukkan padaku di mana Muhammad berada saat ini. Tatkala Hobab mendengar perkataan Umar seperti itu, dia segera muncul dari belakang, lalu berkata, terimalah kabar gembira wahai Umar. Karena aku benar-benar berharap agar doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Kamis itu jatuh pada dirimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini berada di suatu rumah di kaki bukit Shofa. Umar memungut pedangnya dan menghunusnya. Kemudian dia pergi hingga tiba di tempat yang dimaksud. Dia menggedor pintu. Seseorang mengintip dari celah-celah pintu dan bisa melihat sosok Umar yang berdiri sambil menghunus pedang. Orang itu memberitahukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengumpulkan orang-orang di satu tempat. Ada apa kalian ini? Tanya Hamzah. Ada Umar. Mereka menjawab. Umar, bukakan pintu. Jika kedatangannya untuk maksud yang baik, maka kami akan memberinya. Namun jika dia datang dengan maksud yang buruk, kami akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut campur tangan dengan memberi isyarat agar Hamzah menghampiri Umar. Maka dia menemui Umar di luar lalu membawanya bertemu beliau di dalam salah satu ruangan. Beliau memegang baju dan pegangan pedangnya, lalu menariknya dengan tarikan yang keras, seraya bersabda, apakah engkau tidak mau menghentikan tindakanmu wahai Umar, hingga Allah menurunkan kehinaan dan bencana seperti yang menimpa Al-Walid bin Al-Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab. Umar berkata, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah. Jadilah Umar masuk Islam. Semua yang ada di dalam rumah itu bertakbir secara serempak, sehingga takbir mereka bisa didengar orang-orang yang ada di Masjidil Haram. Umar adalah orang yang memiliki watak temperamental dan sulit dihalang-halangi. Sehingga keislamannya mengguncangkan orang-orang musyrik dan menorehkan kehinaan bagi mereka. Sebaliknya, hal itu mendatangkan kehormatan, kekuatan dan kegembiraan bagi orang-orang muslim. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya, dari Umar, dia berkata, tatkala aku sudah masuk Islam, aku mengingat-ingat, siapa penduduk Makkah yang paling keras memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah Abu Jahal. Maka ku datangi rumahnya dan ku gebrak pintu rumahnya hingga dia keluar menemuiku. Ahlan wa sahlan, katanya. Apa yang engkau bawa? Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad. Serta ku benarkan apa yang dibawanya. Dia langsung menggebrak pintu di depan mataku, sambil berucap, semoga Allah memburukkan rupamu dan memburukkan apa yang engkau bawa. Begitulah sedikit penggalan kisah Umar bin Al-Khattab, semoga kita semua termasuk golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berdiri di atas sunnah beliau. Dan Allah kumpulkan kita semua di jannahnya. Amin ya robbal alamin.